Jangan lupa like, share, dan subscribe. Halo adik-adik, balik lagi sama Kak Ari di YouTube channel Guru Kelas. Nah, dalam video kali ini kakak akan memberikan materi mengenai pemanasan global. Setelah kemarin kakak membahas mengenai pencemaran lingkungan. Oke, kita bahas materi mengenai pemanasan global. Di sini bisa kita lihat ada sebuah gambar ilustrasi di mana ini bumi ya, planet bumi, di mana di pinggirnya itu terlihat gambar-gambar seperti panas ya, gambar panas, gambar orange merah ini karena setiap tahun di mana bumi ini memiliki kenaikan suhu gitu. Jadi semakin tahun semakin kesini, jadi suhu bumi itu semakin meningkat. Oke, kita bahas apa saja sih penyebabnya gitu. Oke, kita bahas dulu apa sih pemanasan global. Nah, pemanasan global jika kita ilustrasikan dengan peta konsep seperti ini, pemanasan global ini nih dibagi menjadi 3. Yang pertama ada faktor penyebab. Faktor penyebab pemanasan global itu apa? Kemudian dampak bagi makhluk hidup, kemudian bagi bumi ya, yang tinggal di bumi, makhluk hidup yang tinggal di bumi. Kemudian bagaimana usaha menanggulangi pemanasan global. Nah, di sini ada peran manusia yang sangat penting untuk usaha menanggulangi dari pemanasan global tersebut. Oke. Pemanasan global atau disebut juga global warming adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Nah, jadi pemanasan global atau global warming jadi di mana ini adalah proses pemanasan bumi secara bertahap dan mampu mempengaruhi perubahan iklim yang ada di bumi. Ya, mengerti adik-adik ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada faktor penyebab terjadinya pemanasan global. Yang pertama, emisi CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Nih, jadi gas-gas buangan seperti CO2 ini atau karbon dioksida ini dapat menyebabkan pemanasan global. Ini juga sama emisi karbon dioksida dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar transportasi. Contohnya motor, mobil ya, menggunakan bahan bakar minyak bumi ya, yang dibakar kemudian menghasilkan karbon dioksida. Kemudian yang ketiga ada emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Jadi emisi metana dari hewan ini ada hewan yang kotorannya itu mengandung gas-gas metana, sepertinya kotoran sapi gitu ya. Kemudian yang keempat, deforestation atau penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. Nah, ini sangat penting nih karena di Indonesia contohnya banyak sekali deforestation ya, penebangan liar, di mana kalau kita teliti ya bahwa tumbuhan atau tanaman itu menyerap CO2 dan menghasilkan oksigen. Jadi jika tidak ada tumbuhan, tidak ada hutan, maka tidak ada yang menyerap CO2 berlebih di bumi ini, di atmosfer juga. Seperti itu. Jadi CO2-nya, karbon dioksidanya tidak bisa dikontrol gitu. Yang kelima ada penggunaan klorofluorokarbon atau CFC dalam refrigerator atau pendingin. Seperti apa? Freezer, kemudian kulkas. Nah, ini juga menghasilkan ini klorofluorokarbon. Dapat menyebabkan faktor pemanasan global. Keenam, ada meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Nah, pupuk kimia juga dapat menghasilkan gas-gas di mana yang dapat menyebabkan
terjadinya pemanasan global. Nah, ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 faktor penyebab terjadinya pemanasan global yang ada di bumi. Lanjut kita ke dampaknya. Oke, setelah tadi penyebab, kita masuk ke dampak. Apa sih dampak pemanasan global? Yang pertama itu temperatur bumi menjadi semakin tinggi dari tahun ke tahun, jadi suhunya semakin meningkat. Contoh di kota A, dulu itu suhunya diperkirakan masih 22 derajat Celcius. Tetapi setelah banyaknya pemukiman, perkotaan, banyaknya kendaraan, banyaknya penebangan liar di mana hutan, tumbuhan dibabat habis ya, ditebang, maka suhunya itu bakalan semakin meningkat gitu. Yang kedua ada curah hujan bervariasi, di mana ini mempengaruhi juga kepada iklim tadi, di mana curah hujan itu bervariasi, di mana biasanya curah hujan ini di suatu kota biasanya ada musim hujannya itu 1 kali dalam 1 tahun, tetapi sekarang itu sudah tidak menentu. Kadang hujan berkepanjangan, kadang juga musim panas yang berkepanjangan. Nah, itulah dampak dari pemanasan global. Yang ketiga ada mencairnya glasier yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Oke, jadi ketika suhu di kutub utara atau kutub selatan meningkat ya, maka glasier atau es yang ada di kutub utara itu sedikit-sedikit mencair, terus menyebabkan kadar air laut meningkat gitu. Keempat, hilangnya terumbu karang. Nah, di mana pemanasan global ini mencakup suhu yang ada di atmosfer, di permukaan bumi, dan suhu yang berada di laut gitu, di mana terumbu karang salah satu yang terkena dampaknya. Jadi ada terumbu karang yang tidak bisa beradaptasi dengan suhu yang tinggi, suhu yang dia inginkan, maka terumbu karang tersebut akan hilang gitu. Kemudian yang kelima ada kepunahan spesies yang semakin meluas. Contoh di gurun, contohnya di Afrika ya. Jika suhunya contohnya 30 derajat Celcius, akan tetapi ada dampak pemanasan global sehingga menyebabkan dari tahun ke tahun suhunya meningkat menjadi 35 derajat Celcius. Nah, ada hewan-hewan yang tidak bisa beradaptasi dengan suhu tersebut. Makanya mereka bakalan punah, mati, dan tidak bisa berkembang biak. Seperti itu. Kemudian keenam ada kegagalan panen besar-besaran. Sudah pasti ini seperti tadi ini juga mencakup kepada curah hujan tadi. Jadi ketika kalian menanam padi ketika musim hujan, oke, air banyak. Tetapi ketika musim panas yang berkepanjangan maksudnya, maka air pun susah untuk didapatkan, makanya bisa menyebabkan kegagalan panen besar-besaran. Yang ketujuh ada penipisan lapisan ozon. Nah, apa sih penyebab dari penipisan lapisan ozon? Yaitu adanya klorofluorokarbon, di mana klorofluorokarbon akan mengikat ya, lapisan ozon, kemudian merusaknya. Jadi lapisan ozon semakin menipis. Apa nanti dampak bagi manusia ya? Jadi sinar ultraviolet itu tidak dapat diserap oleh lapisan ozon. Jadi diserapnya tidak semua diserap, tetapi langsung masuk ke dalam bumi. Nah, apa akibatnya? Nah, di mana sinar ultraviolet berlebih akan menyebabkan gangguan kesehatan kulit bagi manusia. Nah, ini dampak-dampaknya ya. Ada 7. Lanjut ke efek rumah kaca. Apa sih efek rumah kaca? Jadi gini, efek rumah kaca ini sebetulnya bermanfaat bagi kehidupan yang ada di bumi. Nah, efek rumah kaca berfungsi untuk menghangatkan ya. Nah, di sini ada kebanyakan radiasi yang diserap oleh permukaan bumi dan menghangatkan. Jadi jika tidak ada efek rumah kaca, bumi ini tidak akan hangat. Jadi bakalan dingin. Akan tetapi ada yang dinamakan gas CO2 nih.
Jadi dari sinar matahari ini masuk ke dalam bumi, kemudian ada yang terpantulkan keluar ke sini, ada juga yang diserap oleh bumi. Jadi bumi itu hangat. Kemudian beberapa radiasi melewati atmosfer dan beberapa diserap dipancarkan kembali ke semua arah. Nah, dan oleh molekul gas rumah kaca. Efek dari ini adalah untuk menghangatkan permukaan bumi dan atmosfer yang lebih rendah. Oke, ini bermanfaat ya sebetulnya efek rumah kaca ini. Akan tetapi jika berlebih, jika sinar matahari ini tidak dipantulkan kembali keluar, akan tetapi mantul lagi ke dalam bumi ke sini nih. Mantul lagi karena terhalang oleh gas-gas yang dapat menyebabkan pemanasan global. Contohnya ini CO2, karbon dioksida. Maka bumi itu akan semakin panas karena di atmosfernya ini terhalang oleh beberapa gas tadi, ada CO2 gitu. Nah, maka efek rumah kaca ini hingga sekarang ini dapat menyebabkan pemanasan global apabila CO2 ini tidak dapat dikontrol gitu. Nah, disinilah peran manusia sangat penting ya. Lanjut, kita ke usaha-usaha menanggulangi pemanasan global. Yang pertama ada menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, bahan bakar organik lainnya. Jadi kita harus mengurangi nih penggunaan minyak bumi, pembakaran gitu, penebangan hutan. Karena untuk mengurangi pemanasan global gitu ya. Kemudian yang kedua ada meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Nih, oke. Kendaraan yang ada sekarang itu mungkin hampir 90% masih menggunakan minyak bumi ya. Nah, akan tetapi sekarang demi waktu ada kendaraan yang menggunakan bahan bakar ramah lingkungan, yaitu dengan baterai ya, dengan baterai. Jadi dengan listrik, ada mobil listrik, motor listrik. Nah, itu ramah lingkungan, tidak menimbulkan zat sisa seperti karbon dioksida. Yang ketiga ada mengurangi deforestasi. Jadi jangan selalu menebang nih, tetapi kita harus banyak menanam tumbuhan, tanaman. Nah, makanya CO2 yang ada di atmosfer terserap oleh tumbuhan tersebut dan menghasilkan oksigen yang baik untuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang keempat, mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung klorofluorokarbon. Ya, seperti apa? Seperti pendingin, lemari es, kulkas, freezer ya, seperti itu. Yang kelima ada mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Nih, kalian jika ingin bergabung ke komunitas pecinta bumi, ada banyak ya. Jadi kalian itu nanti bisa memprogramkan acara-acara di mana acara tersebut menanam pohon gitu, menanam pohon, menanam tanaman. Nah, oke, mungkin menanam pohon itu cukup lama, tapi hasilnya nanti akan dirasakan oleh semua orang karena banyaknya oksigen yang ada di daerahnya, di daerah penghijauan tersebut. Oke. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Itulah materi ya sedikit dari pemanasan global. Dari pertama itu ada faktor penyebabnya apa saja, kemudian dampak bagi kehidupan di bumi apa, kemudian usaha kita sebagai manusia untuk menanggulangi pemanasan global itu seperti apa. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tunggu video berikutnya. See you.